ke Pak Isnaini dulu, Pak ya. Boleh. Jadi Pak Isnaini, terkait topik kita pada siang hari ini, Pak, sebenarnya kita mengkerucutkannya tuh bangkitnya usaha kuliner di Kota Palembang, dan itu juga kalau tidak salah menjadi salah satu program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang pastinya ya. Nah, melihat hal ini Pak Isnaini, sebenarnya apa ya, dunia kuliner di Kota Palembang ini sekarang seperti apa sih Pak di akhir tahun ini, mengingat pandemi masih berjalan? Silakan Pak Isnaini. Ya, terima kasih. Jadi Palembang di tahun 2019 alhamdulillah dinobatkan atau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai Kota Kreatif Indonesia. Subsektornya subsektor kuliner. Ya, subsektor kuliner. Kita mengalahkan ratusan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dari 500-an kabupaten kota di Indonesia, cuman ada 2 kota dan 2 kabupaten yang mendapatkan predikat kota kreatif Indonesia di tahun 2020. Palembang salah satunya dari 2 kota itu. Salah satunya lagi Kota Malang. Malang itu pun bukan subsektor kuliner, ya. Dia subsektor animasi games kalau salah. Ya, games ya. Games. Dan ini tentu ini di balik ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan kalau orang ini ada kaitan dengan pariwisata jelas. Kalau orang ke Palembang ya tunjukkan bahwa memang Palembang kota kuliner. Dan ini memang kita tahu Palembang ini identik dengan makanannya, apalagi dengan pempeknya. Kalau orang menyebutkan nama Palembang dimanapun di belahan dunia ini, terutama di Indonesia, kalau disebutkan dengan nama Palembang tentu apa yang terbesit dengan di benak mereka kalau disebutkan nama Palembang. Tentu saja yang pertama disebutkan orang adalah pempek, yang kedua adalah Sungai Musi, yang kedua adalah Ampera, dan ketiga Sungai Musi. Nah, pempek ini kuliner. Alhamdulillah kita berapa tahun yang lalu ini udah tahun ketiga aspek ya Bu Ketua ya, aspek tahun ketiga sekarang ya. Iya. Masuk tahun ketiga Januari nanti. Tahun ketiga. Jadi alhamdulillah kita sudah ada Komite Ekonomi Kreatif, Ibu Yeni juga masuk di dalam keanggotaannya, dan beliau ini juga sudah tahun ketiga menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang, yang memang ini tentu sedikit banyak membantu untuk memajukan kuliner Palembang, khususnya pempek. Kondisi kuliner Palembang saat ini kita tentu semua sektor terdampak akibat COVID-19. Saat ini kita tentu bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, ya pemerintah pada umumnya, bagaimana kita menepis stigma atau trauma masyarakat ya terhadap industri pariwisata, termasuklah industri kulinernya, karena kuliner ini masuk dalam industri pariwisata. Kita berapa destinasi atau industri pariwisata kita tinjau, termasuk pusat-pusat kuliner, restoran, ya bagaimana kita di sana menunjukkan kepada massa halayak bahwa sebenarnya restoran, rumah makan, kuliner Palembang ini aman terhadap pandemi COVID-19. Nah, ini kita harapkan juga dapat didukung oleh si pemilik atau pengelola industri kuliner itu sendiri. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau orang mampir ke kuliner, ke industri kuliner, ke restoran, rumah makan, dan membeli kuliner di mana saja di Palembang itu aman, seperti itu. Sementara demikian. Oke, terima kasih Pak Isnaini. Ya? Jadi kita senang ya mendengarnya Bu ya, bahwa walaupun terdampak pandemi, pemerintah bersama organisasi dan juga masyarakat mau membahu Ibu ya. Karena memang sektor wisata Palembang ini Bu tak bisa lepas dari yang namanya kuliner Ibu. Koordinasi ya. Datang ke Palembang, nyarinya pempek apa pindang pula. Nah. Jadi kalau tadi dari Pak Isnaini ya, Kadisper Kota Palembang, sekarang kita ke Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, ini kan menyambung dari Pak Isnani tadi katanya orang taunya Palembang ini pempek ya Mbak ya. Iya, kebetulan ini ketemu langsung sama bos pempeknya. Bos pempek. Ketuanya langsung. Mbak Yani Pemle. Ya mungkin bisa cerita sedikit Mbak gimana sih terutama Mbak Yani sendiri mewakili dari para Sektor menaungi UMKM usaha pempek Mbak ya. Gimana sih Mbak usaha pempek di di saat pandemi kayak sekarang Mbak? Mungkin bisa cerita Mbak Yani? Ya baik, terima kasih kesempatannya hari ini kita bisa join. Terima kasih juga Pak Kadis, kita bisa juga berkolaborasi yang ini menginformasikan ke halayak, ke masyarakat juga bahwa ya kita nggak usah berlarut-larut dengan pandemi COVID, itu sudah berlalu. Saat sekarang saatnya kita bangkit, khususnya pengusaha pelaku usaha pempek yang yang di grup asosiasi pengusaha pempek khususnya maupun kuliner pada umumnya. Saat sekarang saat kita bangkit, saat kita berkolaborasi untuk stabilitas ekonomi kita biar tetap berjalan. Periuk nanti kita kalau Palembang ngomong tuh jadi kita harus bangkit, kita harus memajukan usaha kita dan juga memajukan kota Palembang. Benar tadi Pak tadi juga sudah bicara bahwa Palembang ini sedang menggeliat-geliatnya untuk kuliner. Dari 2019 Kota Palembang terpilih menjadi kota kreatif di bidang kuliner. Itu sangat bersyukur sekali kami sebagai pelaku usaha, karena pelaku usaha kuliner gitu. Karena apa? Banyak sekali kami disupport gitu. Kami disupport karena pelaku usaha tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu berpegangan tangan, kita perlu dirangkul sama pemerintah juga, sama instansi-instansi yang lain juga, biar kita tetap bisa survive gitu. Nah contohnya saat sekarang pandemi sudah berlalu, banyak sekali bantuan yang diberikan khususnya kepada kami pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil. Jadi untuk untuk biar kami tetap bisa menjalankan roda perekonomian itu kalau secara umum tentang kondisi sekarang pelaku usaha pempek. Dan alhamdulillah sejak era new normal ini kita juga sudah yang tadinya terpuruk kondisi omset kami sangat terjun jauh sekali, sekarang sudah mulai bangkit, sudah mulai normal kembali. Tetapi dengan catatan kita harus berkreatif, terus juga kita mempunyai inovasi. Satu lagi yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus berkolaborasi. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan tetap bangkit. Itu secara umum yang bisa saya jelaskan. Mbak Yani, kalau mendengar apa yang Mbak Yani ucapkan ini, saya teringat waktu kita mengisi materi di Radio Smart FM, Ibu. Jadi kebetulan Mbak Yani sama saya mewakili Lemak NU itu, kita sempat membahas hal soal perkembangan UMKM ya di Kota Palembang, terutama para pengusaha pempek gitu ya. Di situ Mbak Yani bercerita bahwa cukup miris juga dengar cerita Mbak Yani bahwa waktu awal-awal pandemi itu tekan galau, Bu. Saking parahnya corona itu sampai ada yang gulung tikar, sampai ada yang berjualan habis seharian. Jadi, gitu kan? Jatuh bangkitnya ya, jatuh bangunnya ya. Tapi memang benar apa yang Mbak Yani bilang bahwa Palembang ini benar-benar naik lagi, Bu, kulinernya tuh. Kemarin terakhir kita ke Festival Rempah. Terus juga beberapa mall di Kota Palembang sudah menggelar festival kuliner. Banyak ya? Banyak sekali, Bu. Terus juga beberapa instansi-instansi pemerintah dan juga terakhir saya ingat kemarin Bang Sumsel Bubble juga buka, Bu. Juga buka. Nah, kuliner. Mbak Yani sendiri melihat bagaimana perkembangan teman-teman pengusaha UMKM? Karena seperti yang Mbak Yani bilang, tidak semua teman-teman UMKM itu mampu untuk bertahan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, yang sekarang ini sebenarnya diperlukan oleh teman-teman UMKM itu seperti apa sih Mbak agar mereka tetap bisa survive? Jangan nanti ketika sudah menggeliat, mereka juga nggak bisa mengimbangi gitu.
move on ya kayak Jadi, gitu. ya boleh. Jadi untuk pelaku-pelaku usaha ini memang harus dikoordinir. Dikoordinir kenapa? Jadi kita perlu data, kita perlu pilah-pilah mana khususnya misalnya kayak arsitek ya, mana anggota ini yang butuh apa? Mereka si A misalnya 10 orang ini butuh apa? Terus yang lain juga butuh apa? Jadi banyak sekali sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah atau ada program-program yang kita harus edukasi ke teman-teman pelaku usaha ini. Kenapa? Setiap ada program, tidak selamanya program itu terserap atau teredukasi dengan teman-teman. Jadi PR-nya kami sebagai pengurus sebagai ketua juga untuk mensosialisasikan edukasi-edukasi tersebut. Seperti misalnya dinas ini ada bantuan ini, dinas ini ada pelatihan ini. Malah sekarang kan baik di daerah maupun di pusat itu banyak sekali bantuan-bantuan untuk UKM. Mereka sangat peduli tentang UKM karena apa? UKM ini lah tonggak perekonomian Indonesia. Presentasi terbesar adalah UKM. Kalau UKM yang hancur, ya hancur juga negara ini gitu kan. Jadi sangat dirangkul sekali. Jadi banyak sekali baik itu edukasi, baik itu bantuan peralatan yang sudah diberikan sama pemerintah saat sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan ini yang tepat sasaran, itu akan sangat berdampak positif untuk UKM-UKM yang ada di Indonesia ini, khususnya di Palembang. Ya. Karena memang benar kata Mbak Yani, kalau sarananya sudah dikasih, bantuannya sudah dikasih, tapi kalau kemauannya masih belum kuat memang susah. Jadi, juga Ibu ya. Tinggal lagi ke pelaku UMKM-nya Mbak ya. Memang harus semangat gitu Bu, karena memang mau bagaimanapun kita lihat sekarang kondisi sudah sangat membaik Ibu ya. Tapi meskipun juga tetap patuhi protokol kesehatan. Mohon izin Pak Is lagi. Pak Is, ini ada pertanyaan baru masuk di kita nih dari salah satu penonton kita ini. Boleh. Dari Cindy di Tegal Binangun. Sebentar, Kenapa? Pak Is. Pak Is? Halo? Ya. Aduh, Pak Is. Aduh. Tenang Bu, standby. Standby, tenang. Ini Pak Is, pertanyaannya ini cocok untuk Pak Is ini. Jadi Bapak mau izin, Cak Mano menurut Bapak untuk bikin konsumen mau dan percaya lagi buat makan di luar. Secara sekarang banyak nih isu soal COVID. Otomatis wong tuh kalau nak makan, ini bahasa Palembang, mohon maaf ya. Otomatis wong tuh kalau nak makan di luar khawatir karena rasanya percuma juga kalau industri mulai bangkit tapi tidak ada konsumennya. Karena balik-balik lagi kan usaha kuliner ini tidak bisa berkembang juga kalau kata yang beli. Apakah ada trik dan treatment khusus buat konsumen agar mereka ngerasa nyaman nak makan di luar atau setidaknya nak beli makanan di luar? Bawa balik istilahnya untuk takeaway Bu. Silakan Pak Isna ini mungkin mau ini menambahkan. dari pelaku UMKM juga Iya, ya Pak. Caknya ini pelaku UMKM juga ini. Jadi mengembalikan pembeli ya. Benar. Cindy jauh-jauh dari Tegal ya, Tegal Binangun maksudnya. Jadi ya tadi sudah saya sindir sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu kita kerap melakukan peninjauan ke sentra-sentra kuliner, ke rumah makan, ke penjual sentra oleh-oleh yang ada menjual kuliner khas Palembang. Tak lain dan tak bukan adalah kita mediakan seperti itu. Kita tunjukkan kepada halayak bahwa sebenarnya sentra-sentra kuliner, rumah makan, restoran yang ada di Palembang itu kesemuanya alhamdulillah pada saat kita melakukan peninjauan mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ada satu dua yang masih, cuman itu sedikit sekali. Sebenarnya selain tujuan kita melakukan peninjauan, selain kita memperingatkan, kemudian juga memberitahukan kepada mereka protokol kesehatan yang benar itu bagaimana, seperti apa. Ternyata mereka 99% lah, semua sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Nah ini yang kita beritakan kemarin. Di balik itu juga kita pengen mengajak atau memberitahukan kepada halayak, termasuklah orang luar Palembang, bahwa kalau mereka ke Palembang, makan di rumah makan restoran yang ada di Palembang, kemudian apabila membeli kuliner Palembang,
dijamin aman terhadap pandemi COVID-19 karena semua industri pariwisata terutama kuliner yang ada di Kota Palembang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Demikian. Iya, ya. Jadi intinya semua pusat kuliner yang berhubungan kuliner itu sudah menerapkan nih Bu ya. Sama pelakunya ya. Terutama pelakunya dan juga Ya. pemerintah sudah sangat tertib sekali Bu untuk melakukan mengontrol kondisi tersebut. Sekarang Ya. kembali ke masyarakatnya gitu ya. Tetap patuhi Tidak protokol kesehatan tidak ya. ada paksaan, tapi dengan membeli segala macam kita juga mendukung UMKM tersebut Ibu ya. Ya, masih ke Pak Is. Ya. Halo? Ya, Ya, jadi kalau kita berbicara masalah dunia pariwisata, Pak Is memang tidak terlepas dari dunia kuliner ya, saling Ya, benar. berhubungan gitu. Jadi praktisnya dunia pariwisata ini jadi lapaknya bagi para kuliner ya, pengusaha kuliner. Jadi misalnya di beberapa mall juga sudah banyak event-event kulineran, Pak Is. Kemudian kalau untuk tema kita hari ini Pak Is, lorong bahasa naik kulineri sama pedestrian Sudirman. Ini gimana Pak Is ceritanya? Mungkin Oke. Bisa diceritain kan? karena Oke. memang beberapa sentra kuliner kan seperti lorong basah dan juga pedestrian dan beberapa sentra lain ya Bu Iya. ya. Ada yang ada yang tutup, ada yang sementara vakum gitu. Ya. Mungkin pemerintah ada program tersendiri Pak untuk objek-objek spot vital tersebut Pak. Oke, saya jawab satu-satu. Pedestrian Sudirman dulu. Pedestrian Sudirman ini kita tutup seiring pada saat dinyatakan bahwa Indonesia dan waktu itu Palembang sudah ada satu kasus positif waktu itu ya. Langsung di Pak Wali mengambil kebijakan sebaiknya pedestrian Sudirman untuk segera ditutup. Karena pedestrian Sudirman itu kita tidak bisa mengontrol massa dalam jumlah puluhan ribu, 10.000 lebih, hanya bisa dikontrol, dimonitor oleh berapa orang petugas saja. Ya, dalam kondisi normal saja kita tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mengarahkan, apalagi kondisi pandemi, ya. Dan untung pedestrian kita tutup karena berapa waktu setelah itu Palembang masuk menjadi zona merah waktu itu ya, pernah menjadi zona merah kan Palembang. Nah, untung saja pedestrian kita tutup. Kalau tidak menjadi menjadi salahan orang. Ini salah satunya akibat pedestrian Sudirman dan sebagainya. Padahal belum tentu dari situ juga kan merahnya Palembang. Dan tentu saja kita mengambil alternatif relokasi. Ya, ada nanti ini dalam waktu dekat kita akan mensurvei kelayakannya. Ada beberapa kandidat, mungkin sebaiknya belum saya sebutkan di sini karena belum mendapatkan persetujuan dari Bapak Wali Kota. Ada beberapa kandidat relokasinya dalam waktu dekat akan kita tinjau, kemudian akan kita paparkan di depan Bapak Wali Kota. Apabila beliau setuju, tentu kita akan melakukan persiapan-persiapan ya. Tapi karena kondisi pandemi belum begitu membaik ya, tentu persiapan itu pun tidak perlu ada deadline waktu. Mungkin paling tidak bukan kita paling tidaklah COVID ini kan sampai tahun kita harapkan segera berakhir lah. Tapi paling tidak kita prediksi sampai akhir tahun ini kondisi tidak begitu banyak perbedaan. Jadi kita prediksi mungkin nanti relokasi di pedestrian Sudirman, New Pedestrian Sudirman dengan konsep baru dan lokasi baru ini paling tidaklah di tahun 2021. Kalau untuk lorong basah naik kulineri ini sebelum pandemi pun sudah tutup. Karena apa? Karena ini sebenarnya belum. Jadi lorong basah naik kulineri ini kan dikelola oleh pihak dan dilaksanakan oleh pihak ketiga ya. Nah, ada sedikit yang belum ketemu antara para pedagang malam, para pedagang kuliner dengan para pedagang siang. Para pedagang siang ini yang menjual baju-baju itu ya. Nah, ini belum ketemu konsensus, belum ketemu. Mereka harus konsensus dan difasilitasi tentu oleh pengelola. Nah ini pengelola waktu itu belum dalam tanda kutip belum bisa melaksanakan itu. Ya kita sebagai pemerintah tidak bisa terlalu jauh masuk ke dalam itu karena ada hal-hal konsensus yang seharusnya bisa ditemukan di situ ya. Salah satunya misal para pedagang malam kalau tidak salah ya waktu itu salah satu problemnya
mereka tidak ada kepastian jam kapan mereka baru bisa berdagang. Karena sampai jam kadang-kadang sampai jam 7 atau bahkan jam 8 malam pedagang siang itu belum balik. belum balik. Nah, jadi padahal belum lagi mereka untuk persiapan dan sebagainya. Ya benar. Jam berapa lagi kata pedagang kuliner malam ini kami nak jualan. Akhirnya terakhir yang masih bertahan itu cuman dari dulu waktu ramenya itu ada 100 pedagang, Mas. Kurang lebih 100 pedagang ya. Minimal paling sedikit waktu itu ada 70-an pedagang. Ramai pedagang tentu ramai pembeli ya. Tapi kalau dikit pedagang, dikit juga pembeli. Terakhir kondisinya itu cuman yang bertahan itu praktis tinggal tersisa 5 atau 6 pedagang saja. 5 atau 6 pedagang saja. Akhirnya lorong basah naik kulineri karena pedagangnya sedikit ya orang juga malas mau ke sana kan, tidak ada banyak pilihan. Akhirnya sepi dan juga kosnya karena lampunya itu sangat tinggi, kos listrik dan sebagainya, akhirnya diputuskan untuk menutup ya, dari pengelola untuk menutup itu. Padahal lorong basah ini dulu kenapa rame karena terkenal di sana pasti banyak variasi pilihan, kemudian dia pasti murah karena yang berjualan itu orang UMKM semua. UMKM semua kan yang berjualan di sana itu. Artinya dia pasti murah. Ya. Kemudian juga dia pasti enak karena semua yang berdagang di sana itu di test food oleh kita. Padahal termasuk Ibu Yeni dulu tim test foodnya Ibu ya. Ya, Ya, pertama kali lorong Ya, basah dengan- launching, Pak. Salah satunya juga Ibu itu almarhumah Ibu Kori. Nah, beliau itu dulu termasuk tim test food kita. Termasuk juga ada Babe Herlan ya. Semua Herlan. yang pokoknya yang cerewet-cerewet masalah makanan inilah kita ajak kalau jadi tim test food. Nah, jadi akhirnya yang hasil test foodnya benar-benar yang makanan yang enak-enak semua. Kemudian juga tim test food itu juga kita ajak dari tim dinas kesehatan kita. Artinya ingredientsnya juga dites, dilihat. Artinya yang kuliner di lorong basah naik kuliner itu dia pasti enak karena di test food. Dia pasti murah karena yang jual adalah UMKM. Dia pasti higienis karena di dalam tim test food itu juga terdapat dari dinas kesehatan. Dia juga pasti lengkap karena di sana ada hampir 100 pedagang dengan varian yang bermacam-macam dan juga dia pasti nyaman karena kondisinya kita tahu semua. Dia ada kipas angin, kemudian dilengkapi dengan tata cahaya lampu lighting yang indah. Demikian. Ya. Jadi tadi Pak Isnanya menyebutkan nama Ibu Mendiang Ibu Kori. Mendiang Ibu Kori itu dosen saya, Pak. Bu, jadi iya, dosen saya Pak di STBA dulu di Sekolah Bahasa Asing. Jadi beliau memang guru bahasa asing. Jadi padahal dipastikan penjual di lorong basah naik kuliner ini orang pilihan ya Pak. Nanti kalau misalkan ada tester food lagi Pak, undang kita Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Kami lantai galau yang ada di gerai-gerai di situ tuh. Tapi mohon izin Pak Isnani kalau boleh tahu, oke lah, tadi kita belum tahu ya informasi pedestrian. Jadi ini angin segar Ibu. Jadi baru tahu ya. Ya kita baru tahu bahwa pedestrian Sudirman rencananya akan direlokasi. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini namanya bakal berubah apa masih pedestrian Sudirman Pak? Ini nanti perlu disepakati juga apakah New Pedestrian Sudirman, apakah sesuai dengan lokasi baru. Tapi kalau saya ini kan New Pedestrian Sudirman juga bisa gitu. Tapi dengan ada letternya kondisi lokasi baru tetap gitu ya. Jadi belum disepakati itu masih karena lokasi untuk relokasinya pun masih ada beberapa alternatif ya. Nah untuk relokasi lorong basah naik kuliner juga kita sudah ada relokasinya juga. Ya, ada, tidak jauh dari situ. Nanti ini juga sebenarnya kita paparkan juga di hadapan Bapak Wali Kota. Tinggal tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi karena gini, relokasi lorong basah naik kuliner ini itu nanti kita harapkan dibantu oleh pihak ketiga. CSR, CSR-nya. Ini sama pihak ketiga yang membantu menata Pasar Durian Kuto. Oke. Kita ada destinasi wisata baru, wisata kuliner yang namanya Pasar Durian Kuto. Itu ditata berkat bantuan dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini pun yang kita harapkan nanti bisa membantu kita dalam menata lorong basah night culinary yang baru.
lokasinya tidak jauh dari situ. Nah, karena pandemi pandemi ini kan menghajar seluruh sektor ya, termasuklah pihak ketiga yang kita harapkan bisa membantu untuk menata alihan dari lorong basah kuliner ini. Jadi kita paling cepatlah di tahun depan mudah-mudahan pihak ketiga yang kita harapkan bisa membantu ini sudah bisa pulih sektornya, sehingga mereka bisa menggelontorkan CSR. Karena CSR ini kan ngambil dari keuntungan. Benar. Ngambil dari keuntungan kan. Nah, kalau tahun ini tentu mereka bertahan aja susah gitu, apalagi ada untung kan. Nah, tentu keuntungan itu kita harapkan nanti di tahun depan mereka ada keuntungan sehingga mereka bisa menggelontorkan CSR-nya untuk menata alihan dari lorong basah kuliner. Amin. Ya. Kalau kita kemarin melihat di Pasar Durian Kuta, masih ingat Bu ya kita liputan ke sana kemarin, itu bagus nian. Mambu durian galau Pak di situ, Pak. Juga jadi spot foto kece juga bisa. Spot PT juga bagus dan rapi nan. Pasar Durian Kuta tuh rapi nan. Kami saksinya Pak, kemarin kami liputan ke sana. Tapi sebelum itu Ibu Ira, kita mau nyapa penonton kita dulu Ibu Ira. Di sini ada Mas Farizal Fahri. Ini tapi akunnya Farizal Fahri tapi namanya Agus, agak beda ya. Saya Agus, orang Kudus Kak, tolong sebutkan dong nama saya. Oke. Selamat siang Mas Fahri. Ya, Mas Fahri apa Mas Agus? Mas Agus ya. Salam untuk teman-teman Palembang yang tinggal di Kudus ya. Banyak orang Palembang yang ngerantau, Bu. Iya. Nah. Oke. Saya penasaran nih dengan Mbak Yani. Mbak Yani, kalau boleh tahu Mbak, selama kurang lebih berapa bulan sudah corona ini Bu? Mungkin sudah lama di awal tahun ya. Dari awal tahun kita sudah terkena dampak corona. Maret. Kira-kira Mbak Yani, teman-teman pengusaha pempek yang berada di bawah naungan organisasi Mbak Yani, ada plan nggak Mbak untuk kembali menguatkan image pempek ke negara luar gitu? Seperti ke negara tetangga atau mungkin negara-negara yang ada di Amerika atau Eropa, mengingat kan kalau tidak salah sekitar 1-2 tahun yang lalu pempek itu wacananya mau dikenalkan jor-joran habis-habisan keluar gitu. Go internasional. Nah, apakah mungkin ada plan baru lagi Mbak Yani untuk pengenalan pempek sendiri? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Untuk plan, untuk visi itu kita tetap sesuai dengan koridor, jadi sesuai dengan plan kita. Plan kita itu baik plannya asosiasi sendiri maupun plannya Kota Palembang, visinya Kota Palembang untuk pempek mendunia paling lambat 2030. Ini kan kondisi tahun 2020. Tapi kami di asosiasi pempek ini optimis sebelum target di tahun itu pempek sudah mendunia. Tapi kan ini bukan berkoar-koar saja, bukan. Benar. Plan. Jadi plan itu step by step akan kita penuhin semua gitu. Insya Allah bukan hanya beban kami saja sebagai pelaku usaha, insya Allah semua pihak yang terkait untuk ini khususnya Sumatera Selatan itu sama-sama kita bergiat, sama-sama kita memperjuangkan sangat positif sekali sekarang fokus untuk pempek mendunia, kuliner khas Palembang mendunia ini memang benar-benar sudah sesuai dengan koridornya. Insya Allah ada didoain secepat mungkin. Amin. Ya. Baik itu sarana, prasarana, teknologi, inovasi kita sudah jalankan. Amin. Semoga lancar. Nah, menyambung yang Pak Isna ini tadi, saya sangat setuju sekali karena destinasi wisata kuliner Palembang inilah yang bisa kita salah satu tonjolan bagi kita ya untuk kita promosikan ke pihak luar. Karena apa? Dari pengalaman kemarin itu lorong basah kulineri pedestrian Sudirman itu sangat banyak sekali antusias, bukan hanya orang Palembang saja, orang luar kota kalau dia datang ke Palembang penasaran pengen ke dua destinasi ini. Jadi mudah-mudahan mungkin kami para pelaku usaha juga berharap dengan sangat akan ada lagi lampu hijau untuk ada destinasi wisata kuliner dan tentunya protokol kesehatan tetap kita jaga sesuai dengan betul sekali. Oke. Ya, Jadi, dan sorry saya bukan promosi atau apa, Pak ini saya ini ada program dari Kementerian Pariwisata khususnya untuk toko-toko pokoknya yang berhubungan dengan ekonomi kreatif lah, resto, kafe, seperti kami toko pempek itu ada sertifikasi bahwa toko ini layak untuk diberikan sertifikasi namanya CHSE kalau nggak salah itu pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan lah, protokol kesehatan. Jadi kalau kita sudah mempunyai sertifikasi itu kita kan
pasti diaudit. Nah, kita diaudit, kita bisa nyaman ya, kita bisa nyaman, kita bisa mempromosikan bahwa tadinya toko kita tutup, kita bisa buka kembali dengan sudah bersertifikasi dan gratis. Jadi bisa dilihat di program di IG-nya Kemenpar juga ada. Izin Pak Isnani, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Oke. Lupa tadi. Jadi Mbak Yeni, ini langsung saja ke Mbak Yeni, lanjut. Ini ada Ada yang pertanyaan dari salah satu netizen yang ada, nggak mau disebutin namanya, yang ada di Balik mana nih? Balik mana? KM 3,5 Sinilah Bu, parah. kawasan Pahlawan ya. Oke. Ya Mbak Yeni, ini ada mau nanya, adakah strategi atau trik khusus yang dilakukan Mbak Yeni dalam merangkul UMKM selama pandemi, terutama dalam hal promo kayaknya Mbak Yeni? Oh, oke. Itu. Trik Di khususnya. dalam hal promo ya, merangkul ya. Ya. Ya, jadi kalau kita berorganisasi, ya mungkin ini idealis atau enggak, ya tergantung sama yang bisa menerima. Ini ya, kalau kita berorganisasi, kita harus membuang jauh-jauh individual kita. Jadi kalau misalnya kita di aspek di asosiasi, saya yang dari asosiasi PMP, saya harus membuang jauh-jauh cek moleknya gitu. Jangan kita tonjolkan lah, biarlah kita tonjolkan aspeknya gitu. Dengan seperti itu kan jadi kita bisa merangkul dan bisa bermanfaat gitu. Jadi ya seperti itu yang saya jalankan selama ini gitu. Insya Allah normal lah gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi yang tadi yang pertama, terus yang kedua juga kita harus pilah-pilah. Kan nggak mungkin semua anggota kita, semua yang perkumpulan kita tuh setuju semua dengan kita kan, nggak mungkin. Itu semua organisasi, semua instansi, semua perusahaan seperti itu ada pro dan kontra. Tetapi kita menyikapinya harus positif. Dan niat kita harus benar-benar niat ikhlas lah gitu kan, niat ikhlas demi kemajuan PMP Palembang, itu aja. Oke. Iya. Nah ini, mohon maaf Mbak Yeni, saya agak potong sedikit. Ini ada pertanyaan yang masuk sama statementnya Mbak Yeni barusan. Ini ada yang nanya dari Instagram @hansel_live. Mbak Yeni, ini energinya udah habis-habis ini untuk Rahasianya apa sih? mungkin untuk mempromosikan kuliner terutama pempek di Kota Palembang. Nah rahasianya apa nih? Motivasinya apa ini? Langsung ditodong ini Langsung Mbak. ditodong Mbak ini Mbak. Ada yang nanya ini. Silakan Mbak Yeni. Enggak, karena lihat Mbak Yeni. Iya, semangat itu kan banyak motivator ya, banyak yang menyemangati. Tetapi yang paling penting semangat dari diri kita dewe. Kalau diri kita dewe tidak semangat, kalau udah motivasi kita setiap hari nak campur kita setiap hari, kita tidak akan mampu. Jadi ya kegagalan udah biasa lah, namanya usaha, pelan-pelan, gagal biasa. Tapi tetap inilah, tetap semangat lah. Tuhan tuh tidak akan diamkan kita gitu, pasti dirangkul lah. Tangan Allah lah yang bisa membantu kita. Yang penting kita semangat terus lah, pantang mundur. Jadi itu rahasianya, dari kita dulu semangat Mbak ya. Iya, pantang mundur. Biar budak-budak mundur juga semangat juga. Dan jangan lupa ngirim cuko pagi-pagi. Iya. Nah, itu. Nah, sebelum kembali, Tapi jangan cuci muka pakai cuko. jangan cuci muka pakai cuko. Sebelum ke Pak Ista ini, saya mau menyapa salah satu penonton kita nih, ada Mas Bobby. Salam, saya dari Bengkulu, distributor gula merah. Nah, boleh nih menabli sama Mas Bobby ya, Ya. menabli gula merah. Kuncinya pempek tuh gula merah tuh lah, Bu. Iya, orang Palembang sukonian ge gulo kita salam segalonyo. Nah. Oke, makasih Mas Bobby. Mas Bobby, dari kalau Bengkulu. dari Bengkulu. Izin kita kembali ke Pak Isna ini. Saya ada Boleh. satu pertanyaan menarik ini Pak yang saya simpan dari tadi nih. saya ini sebenarnya penasaran. Pak Isnanya mohon izin. Kira-kira Pak, di Palembang nih bakal ada spot kuliner baru lagi enggak Pak? Nah, itu yang jadi sering pertanyaan, terutama kalau misalnya anak-anak muda nih nongkrong ini kan. Berpotensi. Yang punya potensi untuk jadi objek kuliner baru ini. Mungkin Pak Isna ini ada bocoran dikit. Setelah terakhir Duren ya, Pasar Kuto. Iya. Ya, terpaksa saya bocorkan ini yang pengalihan dari pertama alihan dari pedestrian Sudirman itu akan menjadi spot kuliner baru. Karena alihan dari Halo. di pedestrian Sudirman itu tentu Halo. Oke, tampaknya ada gangguan. ya maaf ada telepon masuk. Oh, oke. Jadi
ini dari kawan-kawan aspek ini tentu sangat menunggu alihan dari pedestrian Sudirman. Karena alihan dari pedestrian Sudirman ini salah satu zonanya itu adalah zona kuliner. Pasar pempek pedestrian Sudirman akan beralih ke sana atau direlokasi ke sana. Dan juga ada yang namanya alihan dari Lorong Basah Night Culinary. Itu lokasinya tentu tidak jauh dari Lorong Basah Night Culinary, di mana nantinya malam dia akan menjadi pusat kulinernya bagi kota Palembang juga, seperti itu. Jadi nanti ada dua, yang kalau New Pedestrian Sudirman tadi itu hanya di malam Sabtu dan malam Minggu saja. Tapi kalau yang alihan dari Lorong Basah Night Culinary itu konsepnya sama dengan Lorong Basah Night Culinary, dia tiap malam. Tapi lokasinya saya masih rahasiakan dulu ya. Tidak apa-apa. Yang lain Pak, mungkin ada lokasinya yang kira-kira ini bakalan jadi rancangan untuk objek kuliner ke depan Pak? Sementara itu di situ aja dulu. Itu karena dulu kita, ya. Karena kondisi pandemi ini kita belum banyak bisa berbuat juga. Nanti kalau pandemi udah usai mungkin ada beberapa lokasi yang kita pikirkan untuk menjadi alternatif pilihan. Oke. Iya. Jadi yang tadi sudah dikasih tahu Pak Isna ini bahwa Iya. Jangan khawatir ya. Mungkin yang memang dulu sempat banyak juga yang bertanya Ibu ya, kenapa pedestrian sama lorong basah itu lama banget mati surinya Ibu ya. Rupanya dialokasikan ke tempat lain Ibu. Iya. Jadi itu tadi ya. Kalau tadi pertanyaan Sadam terkait dengan objek wisatanya yang baru Pak ya. Objek Nah kuliner. ini ada juga mungkin masih terkait dengan pertanyaan Sadam tadi. Kalau tadi tempat objek wisatanya, ini ada salah satu netizen yang dari Kertapati, Ari, mau nanya dalam waktu dekat kegiatan pariwisata atau event pariwisata terutama kuliner Pak. Nah, Dalam waktu dekat. Mungkin nyari infonya di mana? Iya. Silakan, Terutama Pak. untuk kuliner Pak. Ya, kalau dalam waktu dekat kita tidak ada yang spekta ya, tapi itu kegiatan kuliner ini kita harapkan dari pusat-pusat perbelanjaan. Itu kalau tidak salah itu setiap pusat perbelanjaan itu ada di bulan, apalagi nanti dalam menyambut tahun baru. Kita karena pemerintah kota ini serba salah juga, dilema juga. Mau menyelenggarakan event spekta, tapi kondisi pandemi ini kan juga kita dilarang terlalu menyelenggarakan kegiatan yang terlalu banyak menimbulkan keramaian massa seperti itu. Tapi untuk yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan itu hampir tiap bulan itu pasti ada. Karena asosiasi kita sudah banyak sekali, ini termasuk aspek ini organisasi yang sangat aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Kalau untuk kegiatan yang memang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kuliner, mudah-mudahan nanti baru di tahun depan, dan itu pun kita lihat kondisi juga ya. Kita harapkan pandemi COVID-19 ini segera pulih lah. Amin. Dan sedikit menambahkan Ibu Ira, kalau misalnya kayak Mas yang nanya tadi ya, kalau nak tahu informasi soal acara Palembang tuh Ado Ibu. Ya. Jadi saya mantau Bu. Jadi Boleh. Ado bisa di IG-nya @pariwisata.palembang Dinas Pariwisata ya. Iya, @charmingpalembang. Nah, Bu, Pak saya bantu promosiin Pak ya. Aktif itu ya. Aktif itu. Saya mantau Pak postingan-postingannya tuh kawan-kawan di Charming Palembang sama Pariwisata Palembang tuh aktif nian. Kemarin wisata di pucuk Sungai Musi Ibu, nge-live dia di pucuk IG kan, untuk udah nyampak HP-nya kemarin. Jadi kalau mau tahu acara apa sih Dinas Pariwisata Palembang, boleh ya di-follow, langsung kita promoin ya. @pariwisata.palembang sama charming.palembang. Nah, ini juga salah satu bagian. Ini terakhir update-nya Bidar Mini. Lomba Bidar Mini kemarin Bidar ya. Mini, ya. Kalau kami dapat apa nih Bidar Mini Pak, tenggelam Pak ya. Langsung karam Pak. Karam perahu kami. Nah, kembali ke Mbak Yani. Mbak Yani, kalau boleh tahu Mbak Yani sekarang sama kayak yang ditanyakan ke Pak Isnaya tadi, ada kegiatan nggak untuk teman-teman dari Aspenco sendiri dalam beberapa waktu ke depan, mengingat beberapa organisasi juga sudah mulai aktif Ibu ya untuk menggelar kegiatan. Mulai bangkit ya. Kalau untuk Aspenco sendiri ada nggak Mbak kegiatan dalam waktu dekat? Ya, jadi aspek sendiri itu mungkin selama pandemi ini agak bervakum ya, maksudnya itu tidak viral gitu, tidak kemana-mana gitu, tempo yang pindah di pasar pempek atau gimana gitu. Jadi kesempatan itulah kami buat untuk membenahi internal. Dan apa membenahi internal? Misal kami berkolaborasi dengan CSR yang bisa membantu aspek gitu kan, misalnya untuk pembenahan halal gratis, perizinan pada saat
sebulan yang lalu kita proses untuk BPOM gitu kan, izin edar dan segala macam itu. Jadi pembenahan perizinan inilah modal kita untuk salah satu untuk pempek mendunia ini. Jadi kita bukan hanya buat pempek mendunia, tetapi pempek kita tidak berkualitas, gitu. Tidak berkualitas. Kita tidak percaya diri untuk menjual produk kita kalau produk kita tidak tersertifikasi. Itulah, jadi kita benahi internal kita. Alhamdulillah banyak sekali bantuan yang diberikan, dan baru-baru ini juga saya sebutkan dari PSB juga memberi kami 30 pelaku usaha kuliner di bawah asosiasi pengusaha pempek Palembang gratis untuk perizinan halal. Itu kalau kita bikin sendiri kan sudah berapa biayanya kan. Jadi ini benar-benar CSR yang sangat memberi manfaat dan tepat sasaran. Karena apa? Dengan kita sudah punya sertifikasi seperti itu, kita pede untuk jualan. Oh ini loh, pempek saya sudah sertifikasi halal, pempek saya sudah punya izin PIRT, pempek saya sudah izin apa, gitu kan. Nah, pembenahan seperti itulah. Jadi kita beri data, kita mulai update data lagi. Yang tadinya misalnya di asosiasi pempek hanya 30 orang yang sudah mempunyai izin halal, dengan adanya bantuan CSR seperti ini naik menjadi 60-70%. Jadi banyak sekali. Iya, semua anggota kita kan terpenuhi ininya secara perizinannya. Apalagi sekarang sebetulnya perizinan yang bisa online. Edukasi seperti inilah yang kadang-kadang UKM itu tidak mengetahui secara detail gitu. Jadi pembenahan itu. Selain itu juga tentunya tidak mungkin perizinan aja yang bisa urus tapi tidak berjualan gitu kan. Kita bantu banyak sekali online sekarang seperti yang pihak ketiga yang membantu untuk menjual. Dinas juga bisa. Terus sekarang ini pelatihan online gratis. Pokoknya gratis lah. Di aspek perizinannya gratis. Iya, itu tadi. Baik, kita ke Pak Isnani lagi. Halo. Iya, siap. Ini kita dari tadi bahas masalah kulinernya Pak ya. Jadi terkait dengan pelaku usaha, selain ada kuliner, ada juga seniman Pak. Jadi ini ada netizen kita mungkin yang ini ikut bergabung chat di YouTube ya. Ada dari Beril Motor Pak, ini mau nanya. Oh ini sudah dijawab Pak yang tadi Bu? Untuk hiburan kemarin di pedestrian Sudirman kemarin bakal dipindahkan kemana Pak? Apakah yang kemarin komunitas-komunitas masih bisa ngisi Pak mungkin ya di tempat yang baru ini kali? Kalau saya lihat ada orgen, ada dul muluk. Itu kira-kira mereka masih ada lukis ya? Ada slot tersendiri kan nanti Pak di pedestrian Sudirman yang baru ini? Ikut relokasi ke situ Pak? Iya, makasih. Jadi New Pedestrian Sudirman itu lokasinya saja yang baru, tetapi komunitasnya yang lama itulah. Nah itulah makanya kita masih pakai nama Pedestrian Sudirman, New Pedestrian Sudirman. Karena komunitas yang lama, yang pasar pempek juga yang lama itulah, tapi dengan konsep dan lokasi yang baru. Kemudian komunitas-komunitas yang menghibur, yang menampilkan atraksi, komunitas itulah. Silakan nanti kalau ada komunitas lain yang bisa bergabung silakan saja. Seperti itu. Nah nanti untuk zonenya tentu kita akan atur. Di sini zona pasar pempek, di sini zona atraksi hiburan, di sini zona ada souvenir dan sebagainya. Yang jelas kita tidak perkenankan kaki lima ya. Nah, kaki lima inilah kemarin yang merusak nama pedestrian Sudirman. Kaki lima marah ya. Makanya kita harapkan nantinya di New Pedestrian Sudirman ini semua harus mendukung. Tidak boleh ada yang tidak mendukung. Kalau pariwisata kedewean ya bakal terulang lagi yang seperti di pedestrian yang lama seperti itu. Demikian. Pak Isnani, mohon izin Bapak kalau boleh menyampaikan sedikit hal yang jadi keperhatian saya juga Ibu ya. Iya. Jadi saya sedikit memperhatikan masalah akses parkir Pak. Kalau waktu zaman parkir Sudirman pedestrian Sudirman yang dulu kan akses parkirnya agak semrawut dan juga agak susah ya. Satu agak susah yang kemarin, dan yang kedua banyak oknum-oknum yang mematok harga tuh yang pungli. Iya gitu kan. Jadi kayak yang setahu saya cuma sekian, tiba-tiba diminta sekian. Nah di pedestrian Sudirman baru nanti apakah nanti ada konsep baru Pak mengenai parkir gitu? Ya. Kita harapkan dari OPD terkait, dari dinas terkait tentu harus membuat konsep strategi yang gitu. Jangan sampai nanti masalah yang lama terulang di New Pedestrian ini. Kita harapkan New Pedestrian ini benar-benar baru dengan konsep baru,
meninggalkan hal-hal yang lama yang memang itu harus kita tinggalkan. Jangan kita ulangi hal yang sama di tempat yang baru. Seperti itu. Makanya kita harapkan dinas-dinas terkait harus mempunyai konsep yang matang. Jangan sampai mengulangi hal-hal yang kita harusnya tinggalkan tapi terulang lagi di tempat yang baru. Demikian. Jadi memang apa namanya udah tinggal lah ya, gawe-gawean lama. Oke, nah Ibu Ira, Pak Isnaini dan juga Mbak Yani nggak terasa ini sudah hampir 3 menit lagi ya. sudah hampir 1 jam kita membahas topik menarik ini. Tapi mungkin kita minta sedikit closing statement ya dari Kalimat penutup ya. yang pertama mungkin dari Mbak Yani dulu Mbak nih Yani terkait teman-teman dari aspek kira-kira mungkin ada harapan khusus kah untuk para teman-teman sesama UMKM yang mengingat ayo nih. Iya, atau sekalian bisa promo boleh Mbak Ya, Yani. silakan Mbak Yani. Mau menyampaikan apa silakan nih, kita kasih tempat. Silakan Mbak Yani. Disperse. Ya, pempek ini kan adalah budaya ya, budaya tak budaya asetnya Kota Palembang. Apa budaya tak budaya? Nah, pempek ini adalah hasil karya turun temurun. Jadi warisan dari turun temurun. Kita lihat sendiri setiap lorong, setiap kampung, setiap jalan, semua di Kota Palembang ini orang berjualan pempek. Baik itu skala besar maupun skala kecil. Jadi marilah kita bersama-sama tetap menyemangati satu sama lain, tetap kita andalkan pempek Palembang ini, produk Palembang ini, tanpa pempek, tanpa cukup, Palembang gak hidup. Oh. Tanpa pempek ndak bangun Palembang ngirup ndak edo. dan tanpa pempek ndak bangun ndak ngirup cuko ya. Jadi sekalian kalau yang susah bangun pagi-pagi langsung disiram pakai cuko. Tapi saya penasaran Mbak Yani sebelum kita tutup, Mbak, di dunia ini pempek ini paling mahal di negara mana Mbak? Ada info enggak? Kalau pempek itu di negara luar tuh banyak yang jualan pempek. Jadi makanya cek mulai ngomong. Malu kita sebagai warga Palembang, wong Palembang, tidak galak mempromosi pempek, malu dengan mempromosi pempek. Wong di London sana, di Amsterdam sana, di Wellington sana, itu dalam mempromosi pempek. Yang di luar itu, mereka yang bekerja di luar itu selalu dia mempromosikan pempek Palembang itu. Artinya itu Palembang ini sangat bangga dengan mereka yang di luar sana. Mereka sangat cinta dengan kuliner kearifan lokal itu. Jadi itu sebagai orang Palembang harus bangga. Jangan cuma makan baik, bantu promosikan juga. Ingat berhentilah makan 3 bayar 2 itu ya. Iya. Cerita lama itu. Jadi ya. kalau harus tetap yang namanya slogan harus jadi pempek itu harus jadi tuan rumah di kota sendiri Bu ya, itu harus benar-benar. Iya, karena tadi pempek adalah budaya, Benar ya, sekali. budaya yang turun-temurun. Maaf saya potong Ibu Ira dan Mbak Yani ini ada komen menarik ini dari netizen kita, ada ini masa Mbak ini UMM SAHSH. Jadi assalamualaikum, saya dari Maroko. Wah, di mana Maroko itu? Di mana Maroko itu? Jepang. Bukan di luar sana ya. Maju dan sukses terus untuk Palembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong Maroko nonton kita Bu ya. Terima kasih Mbak Yani. Nah kembali ke Pak Isnaini, mungkin mewakili Dinas pariwisata ya. iya, ada pesan-pesan khusus Mbak Pak untuk para warga Kota Palembang tentunya ya terkait geliat usaha kuliner dan juga nanti rencana-rencana pemerintah untuk mengaktifkan Membangkitkan lagi ya. ya usaha kuliner di Kota Sektor Palembang. usaha. Silakan Pak Isnaini. Kalau slogan Ibu Yani tadi apa? Pempek. Kalau aku slogan pempek aku cukup dapat cukup tengah 2 itu, Pak ya. Masih. Cukup tak bercukup tengah dua. Nah, Pulau. jadi tentu bisnis kuliner tadi sudah di awal saya sampaikan. Palembang ini adalah kota kuliner. Kota pempek, kota kuliner. Mari manfaatkan slogan ini, kita buktikan kepada semua orang yang datang ke Palembang bahwa terbukti bahwa Palembang ini kota kuliner. Nah, tinggal lagi kita bagaimana menjaga kualitas, menjaga kenyamanan, menjaga keamanan. Tadi disampaikan oleh Ibu Yani, ada yang kita istilahkan sekarang CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environment. Jadi dari 4 aspek ini kita buktikan bahwa semuanya aman. Tadi juga saya lupa menyampaikan, makasih Kak Bu Yeni, pemerintah lagi menjalankan program sertifikasi CHSE. Jadi setiap restoran, setiap industri pariwisata itu nanti silahkan membuat sertifikat yang saat ini dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata.
untuk membuat sertifikasi itu. Nanti kalau sudah setiap industri pariwisata memiliki sertifikat CHSE itu paling tidak bisa meyakinkan customer bahwa apabila makan di tempat itu, apabila memesan atau order makanan di tempat itu akan aman dari aspek pandemi COVID-19. Dan saya berharap bahwa jangan pandemi ini dijadikan menjadi kita nightmare, menjadi sesuatu yang sudah akhir dari dunia seperti itu ya. Ini adalah cobaan dan alhamdulillah sekarang kita sudah menggeliat, kita ada asosiasi-asosiasi. Di sini ada Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang, Ibu Yeni, yang nanti tentunya bisa seiring sejalan dengan pemerintah untuk menjembatani masalah-masalah yang timbul dari setiap anggota di saat pandemi ini. Dan kita ke depan tentu tunggu tanggal mainnya. Ada alihan dari pedestrian Sudirman, ada alihan dari Lorong Masana Culinary yang nantinya tentunya sasaran utamanya sebagai media baru, wadah baru bagi para UKM kuliner Kota Palembang untuk kembali menggeliat bangkit di new era, sehingga nanti dengan new era yang nantinya kita harapkan bisa menjadi harapan baru bagi kita untuk memajukan dan lebih memajukan dunia kuliner Kota Palembang di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Dan Luar tentunya biasa, ya. Mbak Yeni dan juga Pak Isna ini apapun kegiatannya, medianya Tribun dan Lemaknian Oi pastinya. Iya. Jangan lupa. Sekali-sekali Pak kami promosi ke media dewe. Best partner ya. Oke, kurang lebih sudah 1 jam Ibu Ira, Pak Isna ini dan juga Mbak Yeni kita sudah berbincang-bincang hangat di Sumsel Virtual Fest yang hari ini. Tentunya kita berdoa Ibu ya, semoga ini benar-benar awal yang baik. Tahun baru, awal yang baru untuk Kota Palembang tentunya ya. Kita berharap bahwa kita ini kangen Bu dengan dunia kuliner di Palembang ini. Belakangan makan di... Jadi kita harus move on ya. Ya move on. Tapi yang paling penting pesan Mbak Yeni tadi jangan lupa. Jangan pacak makan baik, promosi ke juga pastinya ya. Terima kasih Mbak Yeni. Salam untuk teman-teman dari Aspek ya. Semoga teman-teman sukses galau, sehat galau. Salam juga untuk Pak Isna ini. Usahanya. Salam untuk Pak Isna ini juga beserta rekan-rekan ya. Semoga nanti kerjaannya lancar dan bagaimanapun juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya. Dan juga terima kasih buat netizen kita yang dari Maroko tadi. Seripoku TV yang sudah bergabung dengan kita hari ini di live chat ya, YouTube Seripoku TV dan Tribun Sumsel dan juga Lemaknian Oi ya. Pastinya Mbak Yeni dan juga Pak Isna ini kapan-kapan main lagi ya. Kalau ada yang sudah kita bahas lagi pastinya. Siap. Terima kasih Pak Isna ini dan juga Mbak Yeni. Yang pasti kalau ada menu baru, boleh kita bisik ke kami di Japri ya, ya. Review ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Ahmad Saddam Hussein. Saya Pairat. Ini bukan acara Lemaknian Oi ya. Hampir kesebut pantang pulang ya. Ya sudahlah, kita langsung tutup ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton Sumsel Virtual Fest 2020 tetap hanya di YouTube, Facebook dan juga Instagram dari Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel dan juga Lemaknian Oi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Itu tadi proses Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Seripoku TV dan Tribun Sumsel. Bye. Banyak makan di luar, tambah pergi, tambah